Sampai hari ini belum ada satupun aparat penegak hukum yang berani memeriksa ataupun memanggil setidaknya Gubernur Jambi untuk menerangkan persoalan tersebut. Provinsi Jambi di ujung tanduk. Pantaskah kata itu kita sematkan? Kenapa jalan khusus Batubara ini tidak terjadi? Nah, disinilah sebenarnya kepentingan banyak pihak yang bermain. Selamat datang kembali untuk teman-teman di podcast Cakap Cuap, yang mana hari ini kita menghadirkan pengamat kebijakan publik Bang Dr. Noviardi Verzi, merupakan akademisi ataupun dosen di kampus swasta di Jambi ya Bang? Iya, betul. Di mana tepatnya itu Bang? Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Tepatnya di studi manajemen, ya kan? Studi manajemen. Khususnya manajemen publik. Sekaligus beliau ini sering memaparkan ataupun mengupas analisis beliau terkait kebijakan publik ya Bang, kebijakan publik yang ada di Provinsi Jambi. Baik, langsung saja Bang, saja mungkin kita ke tema kita hari ini itu Provinsi Jambi di ujung tanduk Bang. Iya. Provinsi Jambi di ujung tanduk. Dan juga akhir-akhir ini Abang itu kami pantau itu sering sekali mengeluarkan rilis di media itu terkait analisis Abang, baik itu dalam hal kebijakan publik di Provinsi Jambi, terus politik dan lain-lain gitu. Nah, tentu hari ini Bang, terkait kebijakan publik itu banyak sekali yang hari ini narasinya itu Jambi itu sedang tidak baik-baik saja Bang, tidak baik-baik saja. Nah, tentu narasi tersebut perlu kita dengarkan juga ini Bang. Gimana dari pandangan kacamata Abang terkait kondisi Jambi hari ini, terkhususnya di bidang kebijakan publiknya Bang? Baik. Saya panggil Bung Ridwan saja ya. Siap. Nah, Bung itu menampilkan suatu semangat kan. Jadi gini, Bung Ridwan. Provinsi Jambi di ujung tanduk. Pantaskah kata itu kita sematkan? Nah, saya melihatnya dari 3 kacamata. Kenapa Provinsi Jambi di ujung tanduk? Pertama, kebijakan kepala daerah, khususnya Gubernur Jambi, yang terlalu menggantungkan ekonomi kita pada sektor-sektor ekstraktif tambang. Tambang ya. Di mana tambang ini kan sektor ekonomi yang pasti menimbulkan dampak, baik itu lingkungan maupun itu sosial, kesehatan maupun secara sosiologi lanjutan. Tatanan kita di wilayah tambang itu rusak. Yang menyedihkan, ekonomi tambang ini tidak membuat ekonomi Jambi itu maju dan berkembang. Kenapa? Ya karena memang ekonomi ekstraktif itu kan sangat tergantung dengan dinamika ekonomi global. Betul. Harga batu bara naik turun, Iya. Harga emas meningkat, kadang juga turun. Tapi risiko yang terbesar adalah batu bara yang dimiliki Jambi itu kan tidak membuat ekonomi Jambi kaya. Iya. Data BPS mengatakan kita masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, sementara kebijakan kita itu sangat tergantung pada ekonomi ekstraktif ini. Jalan nasional kita korbankan, jalan provinsi kita biarkan, bahkan APBD provinsi kita anggarkan untuk ekonomi ini. Itu sektor yang pertama. Yang kedua, kenapa Jambi ini di ujung tanduk? Pertumbuhan ekonomi kita yang sekitar
4 sampai 5 tahun ini stagnan di angka 5 sampai 4%, itu tidak selaras dengan pemerataan, tidak selaras dengan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi yang baik apabila mampu memangkas secara merata angka-angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Nah, hari ini kita lihat ada kelompok-kelompok orang kaya baru yang muncul dengan belanja-belanja APBD, dengan ekonomi-ekonomi tambang. Tapi mayoritas masyarakat kan tidak pernah tercover, hanya dapat negatifnya, macet, debu dan segala macamnya. Ini orang kaya baru ini cukup menarik nih Bang. Ini dalam konteks apa ini Bang? Ini apakah pemerintahannya, yang internal pemerintahan atau bagaimana itu Bang? Narasi orang kaya barunya Bang. Pembangunan ekonomi yang terlalu ekstraktif, mengandalkan sektor tambang, melahirkan pertumbuhan yang tidak merata. Masyarakat tetap miskin, kesejahteraan tetap timpang. Indeks Gini kita, indeks ketimpangan sosial kita, ekonomi kita masih tinggi. Akibatnya kan hanya melahirkan segelintir orang-orang kaya baru. Ada katanya Juragan Batubara yang rumahnya besar di kota baru. Sementara masyarakat kita dapat apa? Nah, kembali ke ekonomi Jambi ujung tanduk tadi. Dan yang ketiga, kondisi ini diperparah dengan alokasi belanja APBD Provinsi Jambi itu tidak pernah memihak kepentingan publik dan kepentingan masyarakat. Tahun 2022 ada belanja APBD menganggarkan 40 miliar untuk jalan alternatif katanya. Padahal itu diperuntukkan untuk jalur alternatif batubara yang hari ini jalan itu nggak ada ya? Nggak fungsi. Oh, nggak fungsi. Iya. 40 miliar itu kalau kita bagi untuk membedah rumah kan berapa ratus rumah dapat dibedah. Ya kan? Ini Kalau juga, dibagikan beasiswa S2 berapa master yang bisa dihasilkan. Nah, ini juga Bang. Kita juga melihat fenomena nih Bang. Fenomena bahwa beberapa tahun ke belakang itu APBD Provinsi Jambi itu mengalami defisit Bang. Iya, Defisit. penurunan. Nah, itu bagaimana dari kacamata kebijakan publik? Apakah di sana terjadi perencanaan yang salah atau eksekusi yang salah atau gimana itu Bang? Pengawasan yang salah atau bagaimana? Masalah APBD kita ini cukup crowded. Cukup crowded itu pada satu sisi memang dana transfer dari pemerintah pusat itu tiap tahun berkurang. Pemerintah pusat Ya. Oke. Tetapi ada juga persoalan mendasar. Pemerintah daerah kita, khususnya provinsi, ini tidak mampu, ya kan, memberi tekanan-tekanan, memberi penguatan sehingga pendapatan asli daerah kita meningkat, khususnya kepada sektor-sektor tambang itu tadi. Nah, sehingga lahirlah APBD kita mungkin di zaman Pak ABA sudah tembus 5,5 triliun T ya. Di tahun 2026 ini kita cuma 3,7. Ya. Malah turun. Betul. Dinamika persoalan bertambah, aspirasi meningkat, tuntutan pertumbuhan ekonomi meningkat, APBD kita turun. Padahal kalau untuk daerah, ya kan, APBD itu berperan sampai 70-80% menggerakkan ekonomi sektoral, ekonomi publik di masyarakat. Nah, kita beda dong sama Jakarta, kota-kota besar. Kalau Jakarta kan sektor swastanya lebih dominan. Ya, artinya mohon maaf, tidak ada yang dibelanjakan secara optimal itu APBD. Tidak bergantung APBD. Tidak bergantung APBD. Nah, kalau kita ini sudahlah kecil dan segala macam itu tadi. Nah, ditambah kreativitas yang tidak ada, sehingga 5 tahun ke depan, 2030 ketika Pak Gubernur Al-Haris mengakhiri jabatannya, saya pikir Jambi begini-gini aja. Padahal kan di Jambi ini kita sama-sama tahu ya, ada tambang batu bara, terus ada sumur minyak di mana-mana kan Bang. Seharusnya itu kan bisa diolah sebagai pendapatan asli daerah gitu. Ya, Itu betul. bagaimana itu Bang? Penguasaan dalam bidang ekonomi itu kan harusnya penguasaan yang melibatkan orang banyak. Betul.
Kalau bara hanya, mohon maaf, batu bara hanya ada 100 pemain. Minyak mungkin hanya ada 2.000 pemain yang punya usaha. Sementara penduduk kita hampir 3 juta lebih kan. Nah ini tadi. Nah sehingga apa? Di Jambi ini kita ketertinggalan dalam banyak hal. Infrastruktur kita bisa lihat. Orang mohon maaf punya pelabuhan, kita nggak punya. Orang kepala daerah lain sudah berbicara hilirisasi produk, hilirisasi sumber daya alam mereka. Kita masih menjual hasil tambang kita. Orang sudah bicara ekonomi kawasan. Nah, kalau mau jujur kan hari ini gubernur hanya menjalankan fungsi birokrasi, rapat seremonial. Kita Formalitas tidak ya Bang ya? Formalitas, tidak ada terobosan. Jadi pemerintah itu hadir sebagai Nah, ini. 2030 Hmm. kalau Pak Gubernur Al-Haris tidak melakukan terobosan terhadap rencana pembangunan maupun anggaran pembangunan, Provinsi Jambi ini akan setara dengan Provinsi Pemekaran Papua. Oke. Ya kan? Padahal kita dari tahun 50-an sudah berdiri menjadi satu provinsi. Oh, tapi Setara dalam hal apa? Kemiskinan, pengangguran, kualitas infrastruktur, segala macamnya itu tadi. Sebelum jauh kita bahas pembangunan nih Bang. Tadi Abang menyinggung soal tambang batubara tadi Bang. Tambang batubara yang ada di Jambi ini. Kita melihat mungkin ada daerah lain Bang. Ada daerah lain yang juga bisnis ataupun sumber daya batubaranya juga cukup besar Bang. Ada di Kalimantan kan, di Sumatera Selatan. Nah, menurut pandangan Abang, apa sih yang membedakan batubara yang ada di Jambi dan batubara yang ada di daerah lain sehingga di Jambi ini minim sekali kontribusi dari ini pertambangan tersebut Bang terhadap daerah gitu. Jadi gini. Apa yang jadi pembedanya Bang? Batu bara kita ini kan paling hanya 11 juta ton per tahun. Jauh dari kota produksi yang dikasih pemerintah pusat sekitar 30 jutaan. 30 juta. Pertanyaannya kenapa kita nggak mampu mencapai kota produksi itu? Jadi harus ditekan produksinya ya Bang? Gitu. Bukan. Karena kita tidak memiliki jalan khusus batu bara. Kenapa jalan khusus batu bara ini tidak terjadi? Nah, disinilah sebenarnya kepentingan banyak pihak yang bermain. Oke. Kalau jalan khusus ada, mungkin kan angkutan tidak ada lagi, angkutan sungai tidak ada lagi, ya kan? Nah, kenapa daerah lain itu batu baranya membawa kemakmuran? Karena memang batu baranya dikelola, dengan baik ya Bang ya? pakai jalan khusus dan segala macamnya itu. Nah, yang terjadi adalah gubernur kita terlalu berpihak kepada kepentingan usaha batu bara. Bukan kepada masyarakat Tetapi luas. dia lupa, ya kan? Dia lupa menata tata kelola tambang ini sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Kalau mau jujur, dana bagi hasil batu bara Provinsi Jambi dapatnya berapa? Oh, bisa dijawab karena memang produksi kita kecil. Kenapa produksi kita kecil ya? Karena banyak konflik kepentingan yang dimainkan di sana. Oke. Berarti karena banyaknya konflik kepentingan tersebut sehingga menjadi dampaknya terhadap pembangunan ataupun daerah Jambi ini jadi berkurang ya Bang ya? Hari ini bukan hanya berkurang, batu bara tidak berdampak apa-apa bagi kemajuan pembangunan sosial ekonomi di Jambi. Yang ada masalah. Konflik ya Bang ya? Konflik lahirnya. Bekas-bekas, lubang-lubang tambang, poit, rehabilitasi tambang, tumpang tindih perizinan. Uang batu bara tradingnya kan tidak ke Jambi. Kita hanya dapat debu dan macetnya. Kenapa? Karena tata kelola tambang kita tidak pernah dilakukan dengan benar. Kenapa terjadi? Karena penguasa-penguasa kita ada konflik of interest
di situ. Ini ada yang menarik juga Bang terkait problematika batu bara nih Bang. Sekarang kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mendesak perusahaan-perusahaan batu bara ini membangun jalan khusus Bang. Iya. Membangun jalan khusus. Nah, sementara hari ini itu terjadi penolakan pembangunan stockpile batu bara dan juga jalan khusus batu bara di Aur Kenali. Nah, bagaimana Abang memandang itu dan bagaimana seharusnya sikap pemerintah daerah atau kepala daerah dalam memandang hal itu, Bang? Keberpihakannya seharusnya di mana, Bang? Di sana, Bang? Jadi gini, Bung Ridwan. Ada dua hal yang berbeda antara jalan khusus batu bara dengan rencana pembangunan stockpile dan terminal untuk kepentingan sendiri di Aur Kenali. Itu dua hal yang berbeda, meskipun diusahakan sama. Jadi kalau ada berita yang menyebutkan percepatan jalan khusus batu bara, tujuan mereka sebenarnya bukan untuk mempercepat jalan khusus itu, melegalisasi pembangunan stockpile dan tuks di arena pemukiman ini yang melanggar rencana tata ruang ini. Nah, kita sangat mendukung adanya jalan khusus batu bara. Betul. Tetapi ya tidak mengganggu, tidak merelokasi, tidak merampas ruang hidup masyarakat berupa pemukiman. Betul. Harus dicari jalur-jalur yang memang hutan, kebun, yang jauh dari pemukiman. Kalau rencananya itu jalan khusus batu bara dari Sarolangun itu finalnya di Aur Kenali situ sebagai finishnya, itu menjadi masalah baru, problem baru. Problem baru, Bang. Iya kan? Problem baru. Nah, dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024 yang katanya akan selesai sampai hari ini tidak. Karena hal ini perlu dijawab juga, Bang, karena banyak narasi yang berkembang di tengah masyarakat itu bahwa hari ini seolah-olah masyarakat yang menolak pembangunan stockpile itu juga menolak pembangunan jalan khusus kan. Seolah-olah di framing hari ini masyarakat yang terdampak, masyarakat yang sekitar stockpile itu seolah menjadi penghambat investasi lah bahasanya kan, seolah-olah menjadi penghambat bagaimana Jambi ini bisa maju mengambil hasil tambang dampak dari hasil tambang itu ini lebih besar lagi, Bang. Itu kalau framing seperti itu ya silakan saja lah ya. Tapi yang jelas saya hanya ingin katakan, apabila stockpile raksasa yang di Aur Kenali itu jadi dibikin, yang korban itu yang cerita-cerita investasi itu juga korban. Ada 2 kampus besar, ada fasilitas air bersih PDAM di sana, ya kan? Nah, yang jelas kan tuduhan-tuduhan, klaim-klaim itu kan tidak terbukti. Yang jelas hari ini ada upaya jalan khusus batu bara ini muaranya itu ya di Aur Kenali itu. Saya melihat ada upaya-upaya ke situ. Nah, yang sebenarnya kan jalan khusus itu kan muaranya harus di Talang Duku. Nah, ini kan dia melewati daerah pemukiman. Jadi kan mungkin dalam konsep mereka hanya menyusur pinggiran Sungai Batanghari itu. Nah, ini yang menjadi problem baru bagi di Provinsi Jambi ke depannya ini. Dalam konteks kebijakan publik nih, Bang. Yeah. Ini kan butuh ya muaranya itu kan political will gitu. Political will dari kepala daerah ataupun pejabat-pejabat tertentu kan. Nah, untuk mengatasi persoalan ini ketika hari ini belum terselesaikan juga, apa sikap yang paling tepat yang harus dilakukan oleh kepala daerah yang terkait stockpile batu bara ini, Bang, terkait jalan khusus batu bara ini? Ya, jalan khusus ini kita sepakat harus kita percepat, tetapi jangan mengorbankan ruang hidup masyarakat. Ya, artinya jalurnya itu kan harus transparan. Mau daerah mana, jalan mana, dan lewat mana kan. Nah, jangan jalur khusus batu bara, jalan khusus batu bara ini justru mengorbankan ruang hidup masyarakat, daerah pemukiman, daerah pertanian, dan segala macamnya itu tadi. Iya kan? Nah, jangan mungkin dari Tenam, ya kan, tembus ke
bulian mungkin ke daerah Mendalo ke Kenali, Iya, iya. kemungkinan kan seperti itu. Hmm. Maksud mereka kan seperti itu. Oke. Nah, maksud kita jalan khusus itu ya tembusnya itu seperti rencana awal ke Talang Duku sana kan. Sehingga memang masyarakat tidak ketemu dengan aktivitas batubara itu. Jadi kata kuncinya investasi boleh jalan, tapi kenyamanan, ketertiban ataupun hak hidup masyarakat sekitar tuh harus dijamin juga Harus gitu. dijaga. Betul. Ya. Oke. Nah, hari ini kan pemerintah Sumatera Selatan itu kan sudah melarang truk-truk batubara dari Mandi Angin melewati jalan mereka Betul. di Linggau itu. Nah, Kembali ini lagi ke political will ya, Bang? political Kebijakannya. will, ya kan? Oke. Selanjutnya juga sempat sampai hari ini Bang, setahun ke belakang atau beberapa tahun ke belakang itu ada proyek multi years Bang, yang sampai hari ini belum jelas bagaimana itu peruntukannya Bang. Mengapa belum jelas peruntukannya? Karena banyak sekali hari ini masyarakat yang menilai bahwa proyek-proyek tersebut itu belum sesuai dengan perencanaan, sehingga sampai hari ini pun pemerintah belum berani mengatakan bahwa proyek tersebut sudah selesai. Sementara seperti yang kita ketahui proyek multi years ini seharusnya sudah selesai tahun 2024 Bang. Nah, terkait proyek multi years, bagaimana Abang memandangnya Bang? Bagaimana Abang memandangnya, baik itu perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasan dari pemerintah ini Bang? Ada satu kisah ya di Spanyol abad ke-16 ketika kitab hukum pidana itu belum Kodifikasi. sedemikian rupa seperti hari ini. Seorang kepala keluarga membeli seekor kuda. Sampai di rumah, anaknya 2 orang kelaparan. Oleh penguasa lokal pada waktu itu, sang bapak dihukum. Nah, analogi ini kadang-kadang saya berpikir, alokasi belanja APBD untuk proyek-proyek multi stadion, Islamic Center, itu membuat anak-anak Jambi dalam tanda kutip sulit untuk maju. Hampir 1 triliun dana APBD kita dibelanjakan untuk sektor-sektor mematikan uang kepada belanja yang sebenarnya tidak kita perlu. Apa urgensinya kita membangun stadion hari ini? Toh waktu Piala Gubernur kemarin kan cuma 1 pertandingan. Itu pun buat tim yang bertanding masing-masing memobilisasi dan susah payah penonton saking jauhnya ke sana kan. Artinya kan memang belum penting. Berarti perencanaannya sudah bermasalah nih ya Bang, dari awal. Soalnya bukan perencanaannya, niatnya. Niatnya ya. Sebelum dari perencanaan. Niatnya ya, kan gini nih ya. Lebih mudah melihara 1000 ekor anak ayam dibanding 10 ekor kerbau. Iya. Nah, ini kan orang kan lebih mudah mengelola 3-4 paket multi years dibanding paket itu dipecah-pecah menjadi paket-paket yang benar-benar berpihak pro rakyat. Mengelolanya dalam artian apa nih Bang? Nah, Maksudnya? mengelola ya tergantung dengan niat itu Oh, tadi. niat tadi ya. Iya Bang. kan, niat itu tadi. Siap. Ada satu penelitian iya kan tentang multi years ini. Kata-kata memang ada niat untuk mendapatkan fee. Nah, hari ini kan kita lihat sudah mulai muncul narasi-narasi bahwa kepala daerah kita menerima fee. Kemarin muncul di persidangan Bang. Nah, bahkan muncul di persidangan sebagai fakta persidangan. Jadi fakta persidangan. Jadi apa yang direncanakan Pak Gubernur di awal pemerintahnya multi years ini kan sudah terjawab. Bahkan multi years itu multi years yang beranak cucu dari sisi anggaran. Sudah selesai anggaran pertama, ditambah lagi
untuk interior, untuk parkir dan segala macamnya. Bahkan belum selesai itu, Betul. selalu dibutuh anggaran. Hmm. Nah, kembali kepada niat. Niatnya. Jadi saya kadang-kadang ingin bertanya lah dengan Pak Gubernur Al-Haris ini. Dia merasa mengaku orang Jambi. Tapi saya pengen beliau itu merenung dalam hati kalau dia itu orang yang baik. Sudah berniat baikkah dia untuk Provinsi Jambi? Iya, iya. Kalau hari ini saya lihat, saya meragukan niat baik dia untuk Provinsi Jambi. Karena kita tidak lihat kebijakannya dari sisi anggaran, dari kebijakan apa-apa untuk membangun Jambi ini. Iya kan? Kembali ke niat ya Bang ya. Ini benar niat lah. Bukan masalah kemampuan, bukan masalah SDM, bukan, ini masalah niat. Iya. Hari per hari kita ditontonkan dengan seremonial, dengan usaha-usaha reaktif. Reaktif kan tidak terencana. Ada inflasi, sibuk kita mengurus inflasi. Ada kemacetan, sibuk kita ngurus macet. Tidak pernah terencana. Reaksioner ya Bang ya. Reaksioner. Hmm. Nah, Jambi hari ini kan apa ya? Saya juga kadang-kadang kasihan loh melihat teman-teman humas mereka yang harus mendukung. Contoh, ada data daya saing daerah meningkat, mereka puji ramai-ramai. Yang sebenarnya itu tidak perlu puji, karena daya saing itu kerja ramai-ramai, tidak juga kerja gubernur. Karena memang mungkin humas itu tidak ada sesuatu prestasi Pak Gubernur yang memang layak untuk dibanggakan. Sehingga data-data itu dipaksakan sebagai prestasi ya Bang ya. Sebagai prestasi. Iya, iya. Iya kan? 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 finish. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, ya Jambi seperti inilah. Ini saja. Makanya kadang-kadang saya dalam sholat berdoa, ya kan, minta ini disudahilah. Kasihan masyarakat kita, ya kan. Iya. Dibodoh-bodohi, dibohongi, hak mereka tidak itu, ya kan. Nah, Tambah lagi hari ini Bang, di dalam banyaknya program yang sudah disampaikan ketika kampanye, ketika awal pemerintahan kan, itu kan banyak program-program yang hari ini belum terjalankan Bang, belum terjalankan, dan malah yang dijalankan itu malah tidak ada ini terencanakan atau terprogramkan di dalam visi misi atau kampanye mereka itu Bang. Jadi kan idealnya, ya, jadi idealnya setiap sen anggaran APBD itu berdampak pada tumbuh kembang atau kesejahteraan masyarakat. Hari ini kan kita lihat nonsen, ya kan, hari ini nonsen. Dia selaku gubernur, kepala daerah kita itu tidak pernah belanja masalah. Oh, waktu menjelang pilgub, dia bilang sudah ada proyek APBN untuk mendanai flyover. Kan nggak ada. Sampai hari ini tidak ada rencana dia. Karena memang dia tidak mau membangun. Iya kan? Nggak usahlah kita bicara hal-hal yang sulit, menertibkan pertambangan emas tanpa izin, segala macam itu. Hal-hal yang di dalam kelola dia saja, kita kecewa. Hal-hal yang di dalam kekuasaan dia. Di dalam kekuasaan dia. Ya kan? Iya, iya. Berani, ya kan? Sehingga masalah tinggal masalah, dia dengan gaya dia. Nah, maka Jambi di ujung tanduk. Sudah pas ya Bang, Pos Jambi ini, di ujung tanduk. Oke. Ya kan? Betul Bang, tadi kita sudah terkait tambang batu bara, terkait proyek multi years yang hari ini belum tentu ujung pangkalnya. Nah, kemudian masih terkait multi years tadi. Ada upaya-upaya ini Bang untuk menutupi celah-celah. Dan terakhir ini nggak tahu kita dana siluman nih Bang. Ini gimana bahasanya, apakah sudah betul atau gimana kan? Jadi narasi dana siluman bahwa
anggaran yang dipakai ataupun yang ditambahkan itu tanpa melalui pembahasan Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jambi. Nah, tentu hari ini dalam kacamata awam, Bang, sebagai masyarakat, kita melihat bagaimana sih peran dan juga fungsi dari perwakilan kita, dewan-dewan kita DPRD Provinsi Jambi ini. Dan juga banyak yang menilai bahwa hari ini DPRD Provinsi Jambi, anggota dewannya itu mengalami penurunan kualitas, Bang. Nah, itu bagaimana pandangan Abang terkait ini? Kan tadi kita bahas eksekutif nih, Bang. Nah, terkait legislatifnya gimana nih, Bang? Secara ini. DPR itu kan memang memainkan banyak kepentingan. Mereka berasal dari banyak partai politik, banyak daerah, banyak lingkungan, dan ada juga banyak keinginan. Masalah ada anggaran yang disahkan tanpa melalui pembahasan badan anggaran, sebenarnya itu mencontohkan marwah DPRD provinsi sudah nggak ada. Artinya gubernur memang tidak terlalu memandang eksistensi DPRD provinsi itu tadi. Jadi DPRD Provinsi Jambi ini ada, tapi tidak dipandang, ya, Bang. Tidak dianggap ada gitu, Bang. Tidak Jadi dianggap ada. tidak perlu dibahas di DPRD provinsi. Ya. Eksekutif ini bisa langsung melaksanakan, ya, Bang, ya. Ya, bisa melaksanakan. Ini kan terbukti. Gitu ya. Kan DPRD provinsi hanya mengikut apa kemauannya eksekutif. Ya, hari ini memang ironi, kita sudah memiliki kepala daerah dalam hal ini gubernur yang tidak terlalu aspiratif. Dewan kita juga ikut-ikutan, ya kan? Tidak berfungsi. Dari legislatifnya gitu ya, Bang. Dari Banyak legislatif. sekali sebelumnya dana siluman, penambahan anggaran yang tanpa pembahasan kan. Itu terakhir 50 Akibatnya, miliar. Bung Ridwan, sektor layanan kita kan nyaris lumpuh. Contoh, rumah sakit umum. Ada kasus-kasus kamar rawat inap yang itu sebenarnya bukan anggaran masalahnya, pada tata kelola. Gaji petugas kebersihan tidak dibayarkan, Bang. Gaji petugas kebersihan tidak dibayar karena masalah tata kelola. Tata kelola. Apa sih rumitnya mengatasin kelangkaan ruang rawat inap? Bikin 200 kamar baru. Kalau 200 kamar baru itu 10 kamar itu butuh 1 dokter, berarti ada 20 dokter yang harus kita rekrut. Kalau 1 kamar butuh 2 perawat, kita butuh 400 perawat yang harus kita tambah. Kan anggarannya ada. Hari ini kan rumah sakit Raden Matahir yang di bawah provinsi kan malfungsi. Malfungsi. Artinya dia tidak berfungsi sebagaimana fungsi rumah sakit. Orang mau berobat, obat nggak ada. Orang mau merawat inap, kamar nggak ada. Orang mau cepat karena udah sekarat, lama. Jadi tidak malfungsi, ya, Bang. Itu ekses loh kepemimpinan dari Pak Gubernur yang apa ya, memang tidak pernah berpikir untuk membangun. Ya kan? Balik lagi kita terkait ini, Bang, kebijakan publik tadi kan. Ini kan untuk menjamin kebijakan itu bisa didirect langsung berdampak ke masyarakat, itu tentu kepala daerah ini punya perangkat-perangkat nih, Bang. Yeah. Nah, terkait pembangunan daerah, terkait apapun itu urusan pemerintahan, apakah Abang memandang hari ini di Provinsi Jambi khususnya itu apakah sudah menerapkan yang namanya meritokrasi, Bang? Apakah memang hari ini pejabat-pejabat yang ditempatkan di OPD itu sudah sesuai ataupun sudah tepat itu, Bang? Menurut Abang? Persoalannya para kepala OPD kita itu bukan nggak pintar, mereka pintar, tapi nggak berdaya.
kepala dinas mungkin tidak bisa terlalu banyak mengatur karena ada tangan-tangan kekuasaan yang mengatur. Di rumah sakit umum itu kalau kita lihat masalahnya seperti itu. Ada satu kabid yang terlalu berkuasa karena dia merasa dekat dengan gubernur, nggak bisa dikendalikan. Jadi seorang dirut Kalau tidak kepala bisa. dinas setiap tender bingung, nggak bisa karena sudah ada yang mengatur. Jadi kepala Mereka dinas. hanya pelaksana, Pak. Iya, iya. Mereka pelaksana, Hmm. ya kan? Jadi memang hari ini kepala dinas itu tidak berdaya ya bang? Ya ada kejahatan tata kelola Kejahatan tata kelola. yang memiliki kekuasaan besar, yang mengatur segalanya, yang bertujuan profit oriented, sehingga sistem birokrasi kita nggak jalan secara optimal. Iya. Ya, Iya. menjalan. Jadi kan ini sudah sangat ini ya bang, sudah sangat kusut ya bang, benar kusut. Kasus Jambi. di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi itu kan hanya Segelintir ya. Bang? segelintir. Iya. Bagaimana mungkin dana pendidikan ratusan miliar untuk alat peraga mereka mainkan? Katanya cinta Jambi, ngakunya orang Jambi, ya kan? Ya, Iya kan? setidaknya dari kasus DAK ini membuka tabir ya bang, membuka Buka tabir yang tabir. selama ini hanya sebatas dugaan, hanya sebatas apa ya, asumsi kan. Nah, Ini sudah terbuka sangat sangat terang ini bang. Iya Sudah ada fakta persidangan yang menyatakan bahwa Gubernur Jambi itu meminta fee proyek melalui ex Kadis Pendidikan. Bang. Nah ini kan Nah, fakta ini yang sudah- sebenarnya harus kita kawal. Hmm. Jangan sampai kancil lolos dari kepungan setelah dia mencuri ketimun petani, ya kan? Iya, betul betul betul. Betul. Nah, selanjutnya bang, mungkin ini bang, hari ini kan banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke aparat penegak hukum, baik itu ke kepolisian, baik Kejaksaan. itu kejaksaan, baik itu KPK nih, terkait bagaimana masyarakat itu menilai pembangunan-pembangunan yang ada yang menggunakan anggaran APBD itu banyak sekali persoalan di dalamnya. Nah, namun setelah diadukan, setelah dilaporkan persoalan itu yang menjadi dugaan oleh masyarakat, hari ini belum ada satupun, bisa kita katakan belum ada satupun yang memang menyasar ke dugaan masyarakat, bahwa banyak masyarakat yang menduga bahwa ujung dari semua ini adalah si gubernur Jambi. Masyarakat beranggapan bahwa ujungnya ke Gubernur Jambi. Nah, sampai hari ini belum ada satupun aparat penegak hukum yang berani memeriksa ataupun memanggil setidaknya Gubernur Jambi untuk menerangkan persoalan tersebut. Nah, bagaimana Abang memandang soal ini? Apakah ada relasi kuasa yang sangat kuat atau bagaimana itu Bang terkait itu? Lambannya penanganan pengaduan teman-teman baik di KPK, di polisian, di kejaksaan. Kalau saya lihat ada dua faktor sih. Yang pertama kan ada faktor relasi kuasa yang kuat. Tidak mudah, tidak gampang kredibilitas mereka dipertaruhkan kalau untuk memeriksa seorang gubernur. Jadi dalam hal ini kita cukup memahami kehati-hatian mereka. Yang kedua juga kita mungkin otokritik untuk teman-teman gerakan. Mungkin kan kita fungsi investigasi kita, data, informasi yang kita serahkan waktu melapor juga butuh pendalaman. Nah, hari ini kan kita melihat sudah ada tindak lanjut. KPK sedang mendalami. Polda Jambi sudah menetapkan tersangka kasus Disdik.
kejaksaan juga seperti itu. Ada proses yang sedang berjalan. Tugas kita selaku masyarakat, teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, mengawal ini. Karena kalau tidak dikawal, saya khawatir kalau si kuasa ini akan membuat ini menjadi dingin. Tidak hilang, cuma menjadi dingin. Jadi dingin emang ya. Jadi dingin, ya kan? Nah, tugas kita mengawalnya. Ya kan? Mengawalnya. Betul Bang. Ya, kita tidak ingin hari ini keadaan Provinsi Jambi hari ini yang menanggungnya, yang lain yang berbuat, lain yang menanggung kan. Contohnya dugaan-dugaan korupsi multi-year, terus dugaan korupsi di area tambang dan lain-lain sebanyak kejahatan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Kita tidak ingin masyarakat luas yang menanggung akibatnya. Karena mungkin ada kegagalan secara regulasi dari pihak pemerintah, dari legislatif, mungkin ada kesalahan pengawasan dari legislatif dan pemerintah. Kita tidak ingin ada terjadi hal tersebut di Provinsi Jambi. Nah, terakhir Bang, ini penutup Bang. Kira-kira bagaimana nih Bang, ketika Abang berkesempatan ini, misal ditawarkan ke Abang bahwa jika Abang diberikan satu permintaan, apa yang Abang inginkan terjadi di Provinsi Jambi ini hari ini? Andai misalnya kita ada kantong ajaib Doraemon ya. Betul. Ya. Ya. Ada Doraemon. Saya cuma meminta kita diberi seorang gubernur sebagaimana cita-cita pendiri provinsi ini. Bagaimana? Ingin membangun, ingin mensejahterakan, ingin memajukan, ingin mengangkat harkat. Saya hanya meminta kalau diberi satu kesempatan, dia menjadi pemimpin yang amanah dengan kekuasaan yang ia genggam, pemimpin yang bertanggung jawab setiap sen anggaran yang ia alokasikan, pemimpin yang punya malu kalau janji-janji politiknya tidak terrealisasi, pemimpin yang bahagia kalau masyarakatnya itu maju, berkembang. Bukan pemimpin yang bahagia kalau sekelompok kecilnya ini kaya, semakin kaya, tapi menindas dengan kekuasaannya. Saya hanya minta itu. Siap. Ya. Hari ini ya saya melihat Bang, bagaimana Abang setiap hari Abang itu punya analisis tersendiri terkait kebijakan publik di Provinsi Jambi ini. Dan saya juga mengapresiasi Bang. Abang punya suatu analogi dulu. Oke. Saya sebenarnya bisa hidup di zona nyaman, meskipun zona nyaman minimal. Saya punya pekerjaan, saya punya sedikit aset untuk hidup, saya punya kendaraan untuk kemana-mana. Orang berlibur, saya juga bisa. Tapi kenapa saya memilih jalan yang keras, jalan yang tidak lazim? Saya menjadi oposan. Saya pernah membaca satu kisah yang membuat saya termenung. Lama saya termenung. Dulu waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Wah, api luar biasa besarnya. Adalah seekor semut. Sibuk meludah kobaran api yang membara itu. Sehingga teman-temannya bilang, kenapa kau meludah api itu? Kobaran api itu nggak mungkin mati karena air ludahmu. Apa jawab semut? Saya tahu api ini tidak akan mungkin padam dengan air liurku. Tapi setidaknya di mata Allah saya sudah menunjukkan keberpihakan. Siap. Cerita ini mengilhami saya. Ya. Mungkin
Jambi tidak baik-baik saja. Dengan kritik saya, dengan opini saya, mungkin Jambi tidak lebih baik dengan kritik saya. Tapi setidak-tidaknya di mata Tuhan, saya sudah menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Tidak lebih. Ya. Tidak lebih. Saya tidak pengen apa-apa, tidak pengen jabatan apa-apa, tidak pengen sesuatu, tetapi saya ingin melihat Provinsi Jambi lebih baik. Jangan sampai kita berada di barisan orang yang mendiamkan kebatilan ya Bang ya. Oh iya, itu religius. Karena banyak sekali pakar-pakar Iya. hukum, pakar-pakar kebijakan di Provinsi Jambi ini sudah sangat banyak Bang. Sudah sangat banyak. Tapi dalam melihat persoalan yang ada, itu keberpihakan yang diuji kan. Diuji kan. Keberpihakan ini kemana? Ya kan. Tulisan-tulisan pembelaan, mohon maaf ya. Saya lihat dikasih umroh gratis, saya sudahlah itu rezeki mereka, ya kan? Mereka mencari, ya kan, dengan chat GPT pembenaran-pembenaran yang sebenarnya tidak layak untuk dibenarkan. Tetapi apakah kita membenci mereka? Tidak. Enggak. Kita menghormatin pilihan mereka, Betul. dan kita juga berharap mereka juga menghormatin pilihan kita untuk oposan. Mungkin itu Bang, itu dulu Bang pertemuan. Baik, terima kasih Bung Ridwan, terima kasih, selamat berbuka puasa. Ini Ya kan? bentar lagi berbuka ya Bang. Nah, saya mengambil satu kesimpulan ya Bang, Iya. kesimpulan dari pembicaraan kita tadi, bahwa Bang Dr. Novierdi Verzi ini juga sepakat bahwa hari ini Provinsi Jambi itu sedang di ujung tanduk. Oh, di ujung tanduk. Sedang di ujung tanduk. Ujung tanduk. Dan juga keadaan baik itu kebijakan publik, political will pemerintahan, kemudian bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dan juga diawasi, itu hari ini sangat-sangat problematik dan bermasalah di Provinsi Jambi. Nah, dan hari ini kesimpulannya Bang Novierdi Verzi hadir di podcast kita itu menunjukkan keberpihakan beliau kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan beliau menganggap bahwa urusan pemerintahan itu haruslah diperuntukkan untuk kepentingan orang yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas. Dan satu kata yang saya ambil dari Bang Novierdi Verzi, berbuatlah walaupun dampaknya itu kecil, tapi minimal sudah menunjukkan keberpihakan kita, gitu. Iya. Nah, sekian, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tos dulu. Nah, ini perjuangan. Assalamualaikum kan gitu. warahmatullahi wabarakatuh.